mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Makanya syariat hijab, ikhwani fillah, yaitu untuk menjaga kehormatan kita, untuk melindungi baik wanitanya, begitu pula laki-lakinya. Ya. Baik wanitanya maupun laki-lakinya. Dan ini adalah merupakan karamah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah. Kemudian yang terakhir, ya, dan juga untuk menjaga kehormatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan zina dengan hukuman cambuk 80 kali cambukan yang disebut dengan haddul qadhfi. Bahkan dia termasuk di antara 7 perkara yang merusak, yang membahayakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Itu diharamkan di dalam agama kita. Apalagi yang disebut dengan az-zina itu sendiri, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Diharamkan juga, ikhwani, yang disebut dengan al-musafahah, berjabat tangan dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahram kita. Ya. Semuanya ini lihifzi al-'ard atau an-nasl, menjaga kehormatan kita, ikhwani fillah. Jangan lagi ada mengatakan yang penting itu Ustaz hijab hati, ya. Kali ini kan cuma kulitnya saja, hati yang penting dihijabi. Siapa yang lebih baik hatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Aisyah mengatakan ma massat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat. Tangannya Nabi tidak pernah menyentuh wanita siapapun yang bukan mahramnya. Bahkan beliau mengatakan ditusuk dengan paku besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Bagaimana kalau misalnya dia adalah nenek-nenek tua? Ustaz, apa hukumnya? Apakah hukumnya sama? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan sama hukumnya. Ya. Mungkin dia mengatakan, Ustaz, saya tidak tertarik pada nenek-nenek tua itu. Tapi jangan sampai nenek tua itu yang tertarik sama Anda. Hati-hati. Jadi Islam itu menutup semua celah, menutup semua pintu. Ya. Dan jangan dikira nenek-nenek itu, makanya ada kaidah mengatakan likulli saqitatin laqita. Semua yang jatuh pasti ada yang pungut. Semua yang jatuh pasti ada yang pungut. Subhanallah. Makanya berhati-hati. Jadi subhanallah, syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bina. Allah lebih tahu tentang kondisi dan keadaan kita. Allah yang menciptakan kita. Makanya tunduk dan patuhlah pada aturan Allah. Tidak usah lagi kemudian mengedepankan akal. Apalagi kalau dianggap dirinya cendekia, terpelajar, kemudian tinggi sekolahnya. Tidak ada gunanya sekolah yang tinggi kalau pada akhirnya mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ketika Anda masuk kubur, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapatkan ketika Anda menuntut ilmu di bangku kuliah. Yang ada kembali ke pertanyaan SD, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, wa madza taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa lakum. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya, siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Kemudian apa yang kau katakan tentang lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian? Dan ingat, yang bisa menjawab dalam kondisi dan keadaan seperti itu disebabkan keistiqomahan kita selama kita hidup di dunia ini. Karena kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang panjang itu, ada orang yang ditanya pertanyaan seperti dalam kubur, dia mengatakan begini, sami'tun nas yaqulu kada wa kada. Saya mendengar ada orang yang berkata begini dan begini, tapi dia dilupakan pada saat itu, dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik.